mau mengartikan cantik secara fisik pun itu beragam. Jadi saya pernah baca beberapa buku itu, semakin hitam perempuan dia semakin cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dava Media dalam program Dava Podcast bersama saya Sofia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Lailatul Qamariah. Beliau ini suka nulis, suka membaca dan orangnya cantik. Biar nggak lama-lama langsung kita sapa. Assalamualaikum Mbak El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mbak El? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gini Mbak El, saya mau biar nggak terlalu canggung gitu. Ya. Gimana? Ini bahas apa dulu ini? Boleh ceritakan nggak Mbak El keseharian Mbak Ella atau kesibukan Mbak Ella akhir-akhir ini? Kesibukan saya kan nggak ngerti ya, jadi nggak sibuk-sibuk banget. Kehidupan saya sama seperti manusia di bumi pada umumnya ya, kayak gitu. Hidup bangun tidur, bersih-bersih, beraktivitas seperti biasa lah. Nggak aneh-aneh kayak planet lain kok. Iya Mbak El, tema kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini yaitu definisi cantik. Cantik menurut Mbak Ella itu apa? Yang gimana? Baik. Akhirnya saya terjebak juga ya di podcast. Pada akhirnya harus duduk juga di sini, padahal mau menolak dari kemarin-kemarin. Mengenai cantik, saya rasa saya beberapa kali menyampaikan di beberapa media sosial saya, di akun media sosial saya ya, terutama di Instagram. Saya berkali-kali menyampaikan sama teman-teman itu, ketika misalnya ada orang yang bilang sama saya, Mbak Ella cantik, oh iya makasih, saya pasti akan jawab makasih. Cuma satu hal, cantik aja nggak cukup. Itu yang ingin sering saya sampaikan, cantik saja nggak cukup gitu. Terus apa lagi tuh kalau bukan cantik gitu? Kita kembali ke pembahasan cantik itu tadi. Sebenarnya cantik ini luas sekali ya pembahasannya. Kita tidak bisa mengartikan cantik itu cuma putih, tinggi ya, terus instagramable ya wajahnya, cocok untuk dijadikan selebgram dan lain-lain. Saya kira model. Saya kira tidak sesempit itu. There are many versions about beautiful out there gitu. Ada banyak sekali versi tentang cantik di luar. Kita nggak bisa mendefinisikan cantik itu terlalu sempit seperti yang kita pahami hari ini. Hari ini orang-orang terjebak dengan kata cantik yang putih, yang tinggi, itu mungkin karena pengaruh iklan. Mereka hanya bilang cantik dari muka saja, muka yang glowing kata anak-anak sekarang ya. Itu udah bilang cantik, padahal cantik itu bukan cuma wajah saja. Jadi kan beberapa tahun belakangan memang dunia kecantikan sedang dieksploitasi habis-habisan gitu ya. Perempuan-perempuan yang seksi itu dijadikan endorse. Kemudian dunia kosmetik melesat begitu, meroket begitu tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Jadi orang-orang mulai bergeser. Apa yang orang pahami tentang cantik itu mulai bergeser menjadi perempuan yang tinggi, yang putih, yang seksi, yang mulus gitu ya, karena padahal cantik, semua perempuan bagi saya itu cantik, asalkan dengan semua perempuan, semua siswa-siswi di sini, semua makhluk hidup yang merasa dirinya perempuan, dia itu cantik selama dia memiliki value. Gini Mbak El, kadang kan kebanyakan orang hanya melihat cantik itu dari segi fisik saja, padahal cantik itu masih banyak ya, bukan cantik itu bisa dari sikap, dari perkataan itu juga bisa cantik. Seorang itu ya bisa dilihat dari mata sih, orang itu cantik, orang itu putih, mereka hanya memandang seperti dari mata saja. Bagaimana menurut Mbak Ella tentang pandangan seperti itu? Jadi kan
seperti yang saya katakan tadi, perempuan itu akan cantik kalau dia punya nilai gitu. Kalau cuma kemasannya yang cantik, sepintas iya, cuma itu kalau dalam bahasa Madura tak serak. Apa ya? Apa bahasanya? Apa sih? Cepet. Apa ya? Nggak awet ya? Iya. Dia cuma luarnya aja, tapi apa ya, sepintas ketika saya bertemu dengan ini orang ini cantik, oke dia cantik, cuma paling 2-3 hari udah bosen gitu. Tapi kalau dia punya nilai, akhlaknya baik, tutur katanya sopan, wawasannya luas, keagamaannya bagus gitu, pendidikannya tinggi, ini bagi saya jauh lebih bernilai daripada perempuan yang memilih pilihan hidup, memilih yang glowing aja gitu. Oke, menurut Mbak Ella seberapa penting kecantikan itu menurut Mbak Ella? Karena saya mendefinisikan cantik itu berbeda dengan teman-teman kebanyakan, maka bagi saya cantik itu penting. Cantik pribadinya, cantik dia punya integritas yang kuat gitu sebagai perempuan, dia tidak mencela-mencela sembarangan, dia tidak tebar-tebar pesona kemana-mana, dia punya attitude, dia punya wawasan yang luas, maka bagi saya cantik itu penting gitu. Kalau menurut Mbak Ella, kalau disuruh milih antara cantik dan cerdas, Mbak Ella mau pilih yang mana? Ini nggak bisa dipisah loh bagi saya. Yang cerdas itu mesti cantik gitu, paham nggak? Ngerti kan poinnya maksud saya? Iya. Dia yang punya nilai, dia yang cerdas, dia yang punya gagasan yang bagus, dia yang punya pengalaman yang luas sekali, bagi saya dia cantik. Jadi begini, ketika saya ngobrol dengan perempuan yang glowing tapi secara nilai dia tidak terlalu mumpuni, itu akan membosankan. Paling 5-7 menit saya ngobrol sama dia sudah bosan. Tapi kalau perempuan sekalipun dia tidak terlalu glowing, bagi saya kita bisa ngobrol berjam-jam dan perempuan ini menjadi asik sekali gitu. Nah, Sophie, saya kasih tahu bahwa sebenarnya perempuan cantik itu punya kategorinya masing-masing. Setiap orang punya persepsi masing-masing mengenai cantik. Jadi bagi saya Sophie cantik, bagi beberapa orang mungkin ada yang bilang enggak, bagi beberapa orang saya cantik, orang yang lain juga bilang saya enggak cantik. Itu tergantung persepsi dan seleranya masing-masing. Kalau secara fisik ya, cantik ini kemudian menjadi perdebatan ketika ketika feminisme gelombang 2 dalam sejarah itu kita mengenal. Saya baca beberapa buku kemarin, ada feminisme gelombang 1, kemudian feminisme gelombang 2. Pada feminisme gelombang 2 ini kemudian para perempuan bangkit untuk memberontak, untuk bersuara bahwa all women are beautiful. Semua perempuan itu cantik. Itu diungkapkan ketika para perempuan itu mendemo di acara kontes Miss Amerika. Seperti yang kita tahu ada Miss Indonesia ada Miss Universe, dan itu kan mati-matian yang ditonjolkan, yang dimunculkan adalah perempuan-perempuan yang seksi, yang jadi tidak semua perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang. Terus yang hitam gimana, kan begitu? Iya. Nah akhirnya perempuan Amerika, perempuan Barat yang pada waktu itu memang menggeluti dunia feminisme, dia kemudian demo, tidak terima dengan acara yang seperti itu gitu. Semua perempuan itu cantik, tidak bisa dikategorikan dengan perempuan yang tinggi, yang putih, yang langsing, gak bisa kayak gitu. Semuanya sama. Semuanya sama. Kita di dunia ini ada banyak ras gitu, ada banyak suku. Kita warna kulit kita berbeda gitu ya. Perempuan Madura, perempuan Jawa dengan perempuan Korea beda. Sekarang kan orang cantik versi kita adalah yang muncul di iklan itu kayak K-pop gitu ya, yang putih-putih ini, yang glowing intinya lah. Itu girl band kayak gitu kan. Padahal warna kulit kita itu berbeda-beda. Di Jawa warna kulitnya kuning langsat. Jangan dipaksakan putih pakai whitening segala macam. Tapi mohon maaf, bukan itu maksud saya. Yang perlu dipahami teman-teman adalah, yang ingin saya katakan di sini bukan kita harus tampil jelek, enggak ya. Bukan kita harus sembarangan terhadap tubuh kita, enggak.
Islam mengajarkan kita untuk mencintai keindahan. Rasulullah mengajarkan kita untuk harum gitu kan, untuk sering bersiwak. Itu kan kehidupan Rasulullah. Sama-sama dirawat gitu. Merawat tanpa mengubah. Itu esensinya. Jadi yang paling penting dari diri kamu adalah temukan nilai dari dalam diri kamu, finding yourself, kemudian kamu pelajari banyak hal, jadilah diri kamu sendiri, pelajari berbagai macam ilmu, pendidikan, bidang pendidikan dan lain-lain. Maka kamu akan menjadi cantik dengan sendirinya gitu. Saya tidak mengatakan kita harus jelek ya, kita harus bau, enggak. Kita justru harus menjaga apa yang diberikan Tuhan sama kita gitu, harus merawat tanpa harus mengeksploitasi habis-habisan kepada diri kita sendiri gitu. Gini BL, kadang seorang itu menjadi orang lain hanya untuk disukai orang lain, padahal dirinya sendiri itu ada potensi untuk dicintai tanpa menjadi orang lain. Dan bagaimana sih bisa percaya diri kalau kita dengan diri kita sendiri tanpa menjadi orang lain? Itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa cantik aja nggak cukup. Dunia itu terlalu keras kalau kita mau cuma mengandalkan kecantikan muka aja, nggak bisa. Kamu nggak punya nilai tawar kalau yang kamu kasih cuma muka kamu aja gitu. Yang terpenting itu adalah tidak perlu sibuk untuk saya harus tampil begini, wajah saya harus tirus, matanya saya harus kayak gini, hidungnya saya harus agak panjang nih kayak gini. Punya saya kan hidungnya pas-pasan, dia tidak tumbuh gitu, dia tetap aja kayak gitu. Dan bagi saya itu nggak masalah gitu loh. Kalau kamu cantik secara fisik, kamu jatuh dari lantai 2 aja habis sudah gitu kan. Iya. Tapi kalau attitude-mu yang dijaga, terus kemudian akhlakmu, kemudian tutur katamu, maka itu bisa lebih serak kalau dalam bahasa orang Madura. Lebih penting mana inner beauty dan outer beauty menurut Mbak Ella? Inner dong. Kalau cuma penampilan dari luar, secara penampilan dari luar iya, cuma tak usah pikap-piaki, tidak usah pakai lipstick yang mahal. Terserah ya mau pakai lipstick yang mahal, kalau memang itu nyaman ke kamu ya nggak apa-apa. Mau pakai ya nggak apa-apa, terserah, cuma tidak usah berlebihan. Ini yang saya tidak setujui. Kamu tetap harus merawat diri kamu dengan baik, kamu harus merawat merawat fisik kamu dengan baik, cuma kamu juga perlu merawat mental kamu gitu. Kamu juga perlu merawat otak kamu, yang dikasih perawatan bukan cuma kulitnya aja, otaknya juga dikasih buku-buku dong, biar nggak mencela-mencel kalau diajak ngomong. Kamu ketemu sama cowok ganteng tapi diajak ngomong dia nggak ngerti, gimana? Nggak enak kan? Nggak enak. Iya. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, nggak asik. Paling 2-3, jangankan 1 jam ya, 15 menit aja udah nggak dapat pembahasan. Mau nanya apa lagi, mau bahas apa lagi, nggak bisa. Makanya kemarin teman saya itu bilang revolusi mencari istri sekarang sudah revolusi mencari istri sudah bukan lagi cari istri yang bisa diajak ke tok-petok kata orang Madura. Iya, senyara sekeneng gitu ke tok-petok kalau orang tua dulu kan begitu. Bagi teman-teman saya sekarang sudah berubah. Cari yang bisa diajak ke forum. Ini levelnya sudah sedikit lebih tinggi. Jadi itu bagi saya, jangan tidak usah menjadikan beauty itu sampai segalanya. Yang terpenting adalah kamu menjadi cantik dengan diri kamu sendiri, dengan wawasan kamu. Karena memang manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ya kan bukan orang yang cantik toh, ya kan? Orang yang bertakwa. Nah, maka yang perlu dirawat dari ini apa? Dalamnya kan, bukan luarnya ya. Luarnya ya tetap kamu rawat sebisanya kamu, semampunya kamu. Yang kita nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk merawat, kita cukup semampunya aja. Kita nggak perlu mengeksploitasi habis-habisan uang kita untuk mengeluarkan uang kita untuk biaya itu, mending kan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Pesan Mbak Ella untuk remaja-remaja sekarang tentang
hal yang kita bicarakan tadi. Baik teman-teman semuanya, teman-teman Davis, teman-teman adik-adik siswa, anak-anak saya semuanya, anak-anak Gidi. anak-anak ideologis ya, bukan anak-anak biologis karena anak biologisnya belum keluar. Kalian semuanya itu cantik, jadi kalian tidak perlu khawatir kalian merasa insecure ya, kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, kalian merasa minder karena dibandingkan yang lain, kulit kalian pas-pasan, wajah kalian pas-pasan, warna wajah kalian, warna kulit kalian kecoklat-coklatan, itu tidak apa-apa, disyukuri saja. Yang menjadi main poinnya di sini adalah kamu punya nilai, gitu. Kamu punya sesuatu yang jauh lebih awet daripada sekedar muka yang putih gitu ya. Kamu punya ini. Dan sekarang memang sebenarnya untuk daerah Amerika itu memang sudah muncul kesetaraan dalam hal itu ya, sejak munculnya gerakan-gerakan yang seperti itu. Kemudian hari ini kontes kecantikan atau model-model yang dijadikan model itu sekarang sudah mulai equality gitu, udah mulai merata ya, tidak melulu perempuan-perempuan yang cantik, seksi. Iya, yang seperti itu. Ada yang berat badannya sekian. Kadang kan gini ya, tolak ukur kecantikan kan berat badan sekian, tinggi sekian. Gemuk itu udah nggak termasuk cantik, kurus banget nggak termasuk cantik. Jadi di Amerika itu hari ini sudah ke sana arah tanunya sudah ke sana. Tapi kalau di Indonesia saya rasa masih belum ya, wawasan kecantikan kita masih terjebak pada perempuan yang fisik intinya dalam wujud fisik saja. Padahal kalau memang kita mau mengartikan cantik secara fisik pun itu beragam. Jadi saya pernah baca beberapa buku itu, semakin hitam perempuan dia semakin cantik, ada yang begitu loh pendapatnya. Semakin tinggi lehernya semakin cantik, jadi banyak kalungnya itu sampai tersusun-susun. Semakin panjang telinganya dia semakin cantik. Jadi sebenarnya cantik itu relatif. Mungkin untuk video kali ini hanya ini saja. Mbak Ella, terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Pesan yang bisa diambil dari bincang-bincang tadi, jangan cuma memikirkan kecantikan dari fisik saja. Cantik itu bisa dari akhlak, bisa dari perilaku. Jadi rawatlah akhlak kalian, rawatlah sikap kalian, rawatlah kata-kata kalian, dan boleh juga rawatlah fisik kalian. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.